Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Rozak dan teman-teman kelas 6I Penganggaran Bisnis. Pada pertemuan pagi hari ini, kami akan mempresentasikan dan membahas materi tentang penyusunan anggaran piutang. Perkenalkan dahulu, saya Risma Yuliasari dengan NIM 2019-11551 selaku moderator yang akan mengatur jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Risma Maila Radila dengan NIM 2019-11553. Selanjutnya ada Nazila Laitun Nikmah dengan NIM 2019-11559. Selanjutnya ada Ayu Kinanti dengan NIM 2019-11563. Dan yang terakhir ada Norina Majdina dengan NIM 2019-11577. Yang pertama, saya akan bahas mengenai anggaran piutang. Anggaran piutang adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah piutang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang ini nanti ada 6. Yang pertama saya akan membahas tentang piutang surat berharga. Contohnya nanti itu ada bilet giro jatuh tempo, ada bilet giro kosong, ada cek kosong, dan ada cek mundur. Lalu yang kedua kita ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka nanti ini contohnya sewa dibayar di muka. Terus ada iklan dibayar di muka, ada bunga dibayar di muka. Lalu yang ketiga ada setoran jaminan. Contohnya nanti itu garansi untuk keperluan garansi jaminan bank. Lalu ada keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Lalu yang keempat itu nanti ada piutang pajak, contohnya nanti ada asuransi pajak, pajak masukan, dan lain-lain. Lalu yang kelima nanti ada piutang wesel. Piutang wesel itu piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel nanti ini punya surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pembelian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang wesel nanti ini ada jenis piutang dengan periode kurang lebih dari periode 60 hari. Lalu yang terakhir ada piutang usaha. Piutang usaha ini tuh timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Nanti jenis piutang ini tuh bisa ditagih dalam waktu 30 sampai 60 hari begitu. Pengelolaan piutang ada 3. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, yaitu rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan dalam membayar bunganya. Yang kedua, pengendalian piutang, yaitu dalam memberikan piutang harus dilakukan dengan ketat dan baik dalam penyaringan langganan, menentukan resiko, menentukan potongan piutang, menentukan beban administratif maupun ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penjualan kredit. Yang ketiga, penggunaan resiko, yaitu perusahaan dapat membandingkan tingkat berputaran piutang dari perusahaan tertentu dengan perusahaan lainnya. Hal ini membantu manajer dalam menentukan kebijakan piutang di perusahaan sendiri. Perputaran piutang. Piutang merupakan unsur dari modal kerja, maka keadaannya akan selalu berputar. Berputar dalam arti piutang akan timbul saat penjualan kredit dan akan tertagih pada saat tertentu. Dan akan ada lagi penjualan kredit seterusnya. Periode perputaran tergantung pada panjang atau pendeknya ketentuan waktu yang disyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Maka semakin lama waktu pengembalian piutang, maka semakin lama pula itu modal tersebut berputar dalam satu periode. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Manfaat penyusunan anggaran piutang. 1. Merupakan upaya meningkatkan omset penjualan sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.
Kedua, pada jenis usaha tertentu, kredit jangka panjang dapat menambahkan keuntungan tertentu bagi perusahaan. Yang ketiga, dapat diperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Keempat, dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah ada waktunya untuk ditagih. Dan kelima, dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Dan yang terakhir, keenam, dapat mempererat bagian hubungan perusahaan dengan relasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama, besar volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Yang kedua, standar kredit. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam dan resiko kerugian piutangnya diabaikan. Dan selanjutnya yaitu jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Yang keempat, pemberian potongan. Pemberian potongan harga yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Dan sebaliknya, pembelian tunai dengan pemberian potongan harga yang kecil akan memperbesar piutang usaha yang tertanam. Yang kelima yaitu pembatasan kredit. Pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenan dengan batas atau jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Semakin tinggi batasan plafon kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam. Begitu juga sebaliknya, pembatasan kredit dengan semakin rendahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.